Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman, azakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berupa nikmat keimanan yang merupakan nikmat yang paling agung dan paling besar. Bahkan syarat nomor satu seseorang bisa masuk ke dalam syurga, dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian wahai manusia tidak akan pernah masuk ke dalam syurga sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nantinya. Yang mana jamaah sekalian, ketika seseorang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah jalan keselamatan. Dan kebalikannya, ketika seseorang berpaling dari ajaran beliau, maka itu adalah jalan kebinasaan. Sebagaimana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Semua umatku masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang tidak mau masuk ke dalam syurga? Kata beliau, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, mengamalkan sunnahku, ikut perintahku, maka dia masuk ke dalam syurga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang tidak taat kepadaku, bermaksiat kepadaku, maka dia sudah enggan masuk ke dalam syurga. Baik ikhwatal iman, azakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini terkait masalah at-tabarruk, ya, at-tabarruk. Ya. Kharajana ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin. Ya, satu ketika kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Dan pada waktu itu kami baru berlepas diri dari kekafiran. Ya. Walil musyrikin sidratun ya'kufuna indaha. Orang-orang musyrik mereka memiliki sidrah. Sidrah itu pohon bidara. Ya'kufuna indaha, mereka beritikaf padanya. Ya, kemudian menggantungkan senjata-senjata mereka di situ. Ya, gunanya biar apa? Ya, tambah sakti senjatanya, ya. Yuqalu laha zatu anwatin. Jadi pohon ini disebut dengan zatu anwat. Jadi pohon bidarat tapi disebut dengan zatu anwat, ya. Sama dengan saya pernah dengar ya, di atas sini ada batu. Yang sebelah kiri kalau kita ke atas, batu apa namanya? Apa? Yang di Kulinjang itu ada itu batu itu. Ya, sama dengan itu. Batu namanya, ya pohon bidara namanya, tapi disebut dengan zatu anwatin. Nah, ini namanya batu tapi disebut dengan batu menangis, ya. Banyak orang yang kasih makanan di situ, minuman, ya. Karena kejahilan, ya. Yuqalu laha dzatu anwatin famarurna bisidratin. Kemudian kami ketika melewatinya, faqulna, kami berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwatin. Ya Rasulullah, buatkan kami juga zatu anwat sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang musyrik, ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahu akbar. Jadi Nabi bertakbir. Innahas sunan, ini adalah, ya, tradisi-tradisi. Kultum, yang kalian katakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ya. Ini adalah seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam. Mereka mengatakan, ij'al lana aliha kama lahum aliha. Buatkan kami Tuhan sebagaimana mereka itu punya Tuhan.
Jadi ini Nabi mengkiaskan ya, ini kita belajar kias lagi ya. Nabi mengkiaskan apa yang terjadi di zaman beliau dengan apa yang terjadi di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Dan dua-dua ini kesyirikan. Dua-duanya kesyirikan. Baik, kita ambil beberapa faedah dari hadis ini jamaah sekalian ya. Yang pertama ya, kenapa tidak teratur ya? Yang pertama faedah dari hadis ini yang sudah kita bacakan. Yang pertama, himayatu janabit tauhidi ya. Menjaga tauhid. Wasaddu dzara'i asyirki. Jadi yang pertama menjaga tauhid dan menutup jalan menuju kesyirikan. Menjaga tauhid dan menutup jalan menuju kesyirikan. Ya. Jadi saddu dzara'i itu namanya menutup jalan agar orang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain misalnya, orang-orang dilarang beribadah di kuburan. Kan begitu? Dilarang beribadah di kuburan, dilarang ya berdoa yang maksudnya meminta di sana karena dia, antum jangan geser ke sisi. Karena dia adalah wasilah menuju kepada kesyirikan. Paham ya? Wasilah menuju kepada kesyirikan. Ditakutkan orang nantinya minta-minta kepada penghuni kubur. Harusnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya karena dia ditipu oleh iblis ya, maka dia mintanya kepada penghuni kubur, menjadikannya sebagai perantara, ya, perantara. Dan banyak orang tertipu di kuburan jamaah sekalian. Orang kalau ditanya, "Kenapa kamu sembah kubur?" Pasti dia mengatakan, "Saya tidak sembah kubur." Jawabannya apa? "Saya menjadikan orang yang di dalam kubur ini agar menyampaikan hajat saya, doa-doa saya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala." Pasti demikian jamaah sekalian. Dan ada itu orang muslim yang datang ke kuburan minta-minta di kuburan, kemudian dia mengatakan saya menyembah orang yang di dalam. Enggak. Kebanyakannya, kalau kita berbicara kebanyakannya mereka menjadikannya sebagai apa? Wasilah, perantara. Nah, ini sebenarnya sudah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika mengingkari orang kafir Quraisy yang menyembah berhala, mereka mengatakan apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah patung ini, tapi kami jadikan patung ini sebagai perantara yang bisa menyampaikan hajat kami kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa bedanya? Tidak ada berbedanya jamaah sekalian. Sama-sama menjadikannya sebagai wasilah. Bersamaan dengan itu, Nabi SAW memerangi orang-orang seperti ini. Orang-orang yang menjadikan patung sebagai wasilah untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya saddu dzari'ah. Atau masalah gambar, masalah patung misalnya. Di antara sebab terlarangnya jamaah sekalian karena dia wasilah menuju kepada kesyirikan. Sebagaimana patung-patung yang sudah kita sebutkan pekan yang lalu, ada patung apa yang pertama? Ya, Al-Lata, kemudian yang kedua Uzza, kemudian Manat ya. Ini patung orang-orang soleh terdahulu, kemudian dibuatkan patung karena mereka orang baik. Setelah meninggal dunia, orang-orang menyembahnya ya, karena ini tipu daya iblis. Ini semua ketika dilarang oleh Nabi SAW, maka dia menutup celah menuju kepada kesyirikan ya. Kemudian yang kedua, annahum idza jahilu hadza fa ghairuhum aula bil jahli. Yang kedua, para sahabat kalau tidak mengetahui ya, sebagian sahabat ketika tidak mengetahui perkara ini, maka selain sahabat lebih tidak tahu ya. Jadi sebagian sahabat tidak mengetahui perkara ini karena sebagiannya mengatakan buatkan kami zatu anwat sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang musyrik, maka selain sahabat jamaah sekalian itu lebih jahil, lebih tidak tahu lagi ya, lebih tidak tahu ya. Yang kedua, yang ketiga sekarang, an-nahyu anit tasyabbuhi bil kufari, larangan menyerupai orang-orang siapa? Orang-orang kafir. Apakah itu dari kalangan Yahudi, Nasrani atau yang lainnya? Ya. Jadi kalau disebutkan Yahudi saja, ini perwakilan untuk seluruh agama yang ada. Apakah Yahudi, Nasrani, Buddha dan selainnya. Jadi larangan menyerupai orang-orang kafir. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innaha sunan. Itu adalah tradisinya orang-orang terdahulu. Ya. Bahkan di hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti
jejak atau tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian. Shibron bi shibrin, dhira'an bi dhira'in. Kata Nabi, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin la salaktumuh. Sampai ketika mereka itu masuk ke dalam lubang biawak, kalian juga akan masuk ke dalam lubang biawak. Jadi dob maksudnya apa? Biawak padang pasir yang halal di Jazirah Arab. Adapun yang kita di sini maka itu tidak dihalalkan. Ya, jadi dihalalkan itu apa namanya? Bahasa kita biawak, ya kuarang. Adapun kita kuarang tidak dibolehkan untuk dimakan, ya. Nah, Nabi memberikan perumpamaan yang mudah dipahami oleh orang Arab. Karena itu yang ada di sana, kemudian lubangnya kecil, dobnya bisa masuk ke sana, Nabi memberikan perumpamaan. Kalian akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Sampai ketika mereka masuk ke dalam lubang biawak padang pasir maksudnya, maka kalian akan mengikutinya. Kata para sahabat al-Yahudu wan Nasara, apakah yang dimaksud itu adalah orang Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi SAW, faman. Ya, siapa lagi kalau bukan mereka. Nah, ini dilarang jamaah sekalian tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Kata Nabi SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut, ya. Yang keempat, mu'jizatun ini salah ya. Mu'jizatun zahiratun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mukjizat, ya. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah tampak. Ya, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah tampak. Nah, ini sudah tampak ya Mas kalian, ya. Nabi sudah mengatakan kalian akan mengikuti tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian. Nah, coba kita lihat ya orang-orang sekarang, ya. Gaya-gayanya misalnya ketika tampil di media sosial joget-joget, cukur rambut seperti orang yang dia jadikan fansnya, atau cara berpakaian, cara berjalan, semuanya dari orang-orang kufar, ya. Dan ini diantara mukjizat Nabi SAW. Nabi mengabarkan sesuatu yang akan terjadi kemudian, ya. Dan Nabi SAW mengetahui hal tersebut dari mana? Dari wahyu, ya. Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kelima, anna syirka fihi akbar wa asghar. Li'annahum lam yartaddu bihadza. Jadi syirik itu ada dua. Ada yang kecil, ada yang besar. Ya, kenapa? Kata beliau, li'annahum lam yartaddu bihadza. Karena mereka ini yang meminta dibuatkan zatu anwat, itu mereka tidak keluar dari agama Islam. Sehingga Syekhul Utsaimin mengatakan, ya, pembahasan ini apakah dia masuk syirik kecil atau syirik asghar tergantung daripada niatnya. Kalau dia mengatakan bahwa meminta keberkahan pada batu tertentu, pada pohon tertentu, dan dia yakini bahwa pohon, batu atau makhluk ini yang mendatangkan keberkahan dengan sendirinya, maka dia terjatuh kepada syirik yang besar. Tapi kalau dia meyakini bahwa makhluk ini yang dimintai keberkahan hanya sebagai wasilah saja, keberkahan dari Allah, tapi ini sebagai wasilah, maka dia terjatuh pada syirik yang kecil, ya. Sehingga beliau mengatakan anna syirka fihi akbar wa asghar. Syirik itu ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil, ya. Di annahum lam yartaddu bihadza, karena mereka tidak keluar dari agama Islam sebab perkara mereka meminta apa namanya zatu anwat tersebut. Kemudian yang keenam, faedah yang keenam, ya, al-ghadabu inda ta'limi, ya, dibolehkan marah ketika mengajar. Ya, ini muridnya dikasih tahu A, B terus dia kerja, ya. Dilarang malah jadi-jadian. Ya, sudah ada aturan dilanggar semuanya. Ini perlu dimarahi murid-murid yang seperti ini, ya. Dan ghadab, ya, marah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada perkara yang syar'i, ya. Bukan pada perkara yang sifatnya duniawiyah. Sebagaimana Nabi SAW melihat seorang sahabat memakai cincin dari emas. Jadi laki-laki pakai cincin dari emas. Maka apa namanya? Ihmarra wajhuhu. Wajah Nabi SAW itu memerah, marah beliau. Karena melihat ada laki-laki pakai cincin dari
dari emas. Kemudian cincin itu diambil dan dibuang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah diikuti oleh Aisyah radhiyallahu taala anha di belakang di malam hari. Di malam hari Nabi keluar dari rumahnya, ternyata beliau menuju ke pemakaman Baqi untuk ziarah kubur. Sehingga para ulama mengatakan ziarah kubur dibolehkan juga malam hari, sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Ternyata Aisyah ikut dari belakang. Ya, ini Nabi mau kemana ini? Jangan sampai Nabi dia takut karena dia seorang perempuan, diikuti Nabi SAW. Sampai di Baqi, maka Aisyah bersembunyi-sembunyi. Kemudian Nabi sesekali menoleh ke belakang. Itu siapa itu? Nabi kejar sampai masuk ke dalam rumahnya. Sampai di dalam rumahnya jamaah sekalian, Nabi bertanya kepada Aisyah, apakah kamu tadi yang di sana? Coba, jadi Nabi tanya, apakah kamu yang tadi di sana di Baqi? Kata dia apa? Ya Rasulullah, kalau kita masuk kuburan, apa yang kita baca? Jadi cerdasnya Aisyah, dia alihkan perhatian Nabi pada pertanyaan yang disampaikan. Ya, kalau kita masuk kuburan, apa yang kita baca? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul pundaknya Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai bentuk marah. Ya, marah. Kemudian Nabi ajari, kalau kamu masuk kuburan, maka ucapkan assalamualaikum ya ahlal diyar, atau assalamualaikum ya ahlal kubur, ya minal muslimina wal muslimat, ya wa inna insyaallah bikum lalahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Baik, ini marahnya Nabi SAW pada perkara syar'i jamaah sekalian, bukan perkara duniawiah. Ya. Baik, ini 6 faidah yang dirangkum dalam kitab ini, dan sebenarnya ini banyak jamaah sekalian ya, cuma kita ambil hal-hal yang sangat kita butuhkan, ya. Jadi yang pertama, penjagaan tauhid dan menutup celah menuju kesyirikan. Yang kedua, kalau para sahabat saja ada yang jahil dalam masalah ini, ada yang tidak tahu, maka selain dari para sahabat itu banyak yang lebih tidak tahu. Kemudian yang ketiga, ya, larangan menyerupai orang kufar. Yang keempat, mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah terjadi. Ya. Kemudian yang kelima, syirik itu ada dua, ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Kemudian yang keenam, al-ghadabu inda ta'lim, bolehnya seseorang guru misalnya dia marah ketika dia mengajar. Ya, karena muridnya ya tidak patuh-patuh, ya. Tidak murojaah. Di murojaah ilmunya, ya. Hayatul ilm bil murojaah. Ingat ya, hidupnya ilmu itu dengan apa? Ya, dengan murojaah. Semakin di murojaah maka semakin kuat hafalannya.